Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. bersama Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ikhwatal Islam, pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali rasanya bisa kembali kita berjumpa dalam program kesayangan kita Fatwa TV Live Interaktif, kali ini dengan tema menjaga iman. Tentunya bersama guru kita Ustadzul Al-Fadil Dr. Iqbal Gunawan LCMA hafizahullahu ta'ala. Salam dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang istiqamah di atas sunnah beliau hingga akhir zaman. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwatal iman, pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada. Walhamdulillah, pada pagi hari ini kita telah terhubung bersama guru kita, pementeri kita pada kesempatan kali ini, Ustadzul Al-Fadil Dr. Iqbal Gunawan LCMA hafizahullah ta'ala dari Kota Maros, Makassar. Kita coba sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadzana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Hayakumullah wa yakum. Alhamdulillah bi khair, Ustadzana. Kaifa antum, Ustadz? Masya Allah. Dengan akh siapa ini? Saiful Ma'arif, Ustadzana. Masya Allah. Antum lagi di Indonesia ya? Alhamdulillah menjelang balik ke Saudi. Sudah terbiasa kayaknya. Alhamdulillah. Ustadzana. Hayakallah. Alhamdulillah. Sehat antum ya? Insyaallah Ustadzuna. Insyaallah 1 jam ke depan kita bersama-sama istifadah, kita ikut mendampingi Ustadzuna untuk menjawab, merespon pertanyaan masuk di redaksi Fatwa TV sana, Ustadzana. Insyaallah. Semoga Allah mudahkan. Allahumma amin. Jazakumullah khairan. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, bagi Anda yang bertanya langsung bisa di 021 2123 2333 atau bisa hubungi juga lewat telepon atau WA di 0821 7000 6087 0821 7000 6087. Barakallahu fikum. Dan seperti biasa di awal ini kita minta sedikit nasihat mukadimah dari guru kita kepada beliau. Fadhal mashkura muwaffaqan. Barakallahu fikum, Saudara. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma inna nas'aluka al-huda was-sadad ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Pemirsa Fatwa TV, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat, karunia, hidayah, inayah dan taufiknya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk menambah ilmu, menambah kebaikan-kebaikan, dan semoga aktivitas ibadah yang kita kerjakan menjadi ibadah yang ikhlas dan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat nanti. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang atau siang hari ini kita akan kembali mengadakan live interaktif menjaga iman, dan memang setiap saat kita harus menjaga iman, ya, setiap waktu dan dimanapun serta kapanpun kita harus selalu menjaga iman kita. Ya, kalau kita berusaha untuk menjaga harta kita, menjaga keluarga kita, ya, menjaga apa yang kita miliki, maka yang paling penting untuk selalu kita jaga adalah keimanan kita. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam, ya, doa yang paling banyak beliau panjatkan adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, ya Allah Subhanahu wa taala, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Karena tidak ada hati Bani Adam kecuali berada di antara dua jari jemari Allah Azza wa Jalla yang Allah bolak-balikkan sesuai kehendak Allah Azza wa Jalla. Terkadang ya seorang bersemangat untuk beribadah, tiba-tiba loyo, tiba-tiba futur. Ya. Terkadang seorang rasa imannya kuat, ya tiba-tiba turun karena maksiat yang dilakukan.
Maka tentunya kita harus selalu berusaha menjaga iman kita, mengokohkan iman kita, meneguhkan iman kita, menguatkan iman kita agar kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan iman dan Islam. La tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dan di antara cara terbaik kita menjaga keimanan kita selain memperbanyak doa kepada Allah Azza wa Jalla, menjaga perintah-perintah Allah yang wajib, ya, salat 5 waktu, juga kita perbanyak membaca Al-Quran, ya, karena Allah Ta'ala berfirman, Inna hadal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Dan di dalam Al-Quran juga ada obat bagi seluruh penyakit, ya, penyakit jasmani, penyakit rohani. Jadi kita harus terus disiplin, ya, terus menerus selalu membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, agar ya iman kita terjaga, keyakinan kita kokoh, dan tentunya berusaha untuk mengamalkan apa yang diperintahkan Al-Quran dan meninggalkan apa yang dilarang di dalam Al-Quran. Jadi ya para pemirsa sekalian, ini yang perlu kita perhatikan, yang mungkin banyak dilelehkan oleh kaum muslimin. Mereka jarang membaca Al-Quran. Kalaupun membaca Al-Quran, ya sangat kurang usaha untuk memahami. Ya, tidak membaca minimal terjemahnya atau tafsir yang ringkas. Padahal ya sebenarnya itulah penyebab keberkahan hidup kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Kitab yang kami turunkan kepadamu yang penuh berkah. Liyadabbaru ayatihi, untuk direnungi, dipelajari ayat-ayatnya, waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang berakal menjadi ingat. Jadi Al-Quran diturunkan untuk ditadaburi, untuk dipahami, dan untuk diamalkan. Dan itu akan memberikan keberkahan kepada waktu kita, kepada pekerjaan kita, aktivitas kita, ya, kalau kita sering membaca Al-Quran dan berusaha mentadaburi Al-Quran. Barakallahu fikum. Wa fiikum barakallah. Jazakumullah khairan Ustadzana atas nasihat faedahnya tadzkir untuk kita semua. Taib Ustadzana dan para pemirsa dimanapun Anda berada, kembali kami mengajak Anda semua untuk bertanya langsung di 021 2123 2333 atau di nomor telepon atau WA di 0821 7000 6087. Barakallahu fikum. Kita bacakan Ustadz pertanyaan masuk yang telah masuk sambil menunggu telepon yang masuk. Ini dari Ibu Irawati di Kota Batu, Jawa Timur, Ustaz. Assalamualaikum. Masih Batu ya? Iya, Ustazana. Assalamualaikum, Ustazana. Bagaimana kiat mudah seorang ibu rumah tangga dalam menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala karena iman yang sering naik turun? Nah, silakan Ustaz. Ya, ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persis ya dengan tema kita, yang mana keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang, ya, dan bertambah karena ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, berkurang karena kemaksiatan. Jadi jawabannya adalah kita berusaha bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Dan Allah Ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah semboyan. Jadi tentunya yang kita lakukan pertama kali adalah memperhatikan ibadah-ibadah yang wajib. Baik sebuah ibu rumah tangga atau seorang kepala rumah tangga atau anak, perempuan, laki-laki. Man amila salihan min dzakrin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Orang siapa yang beramal saleh baik laki-laki maupun perempuan, maka dan dia beriman, maka akan diberikan kehidupannya yang baik. Jadi pertama ya, perhatikan wajib. Ya, tentunya yang kita selalu jaga adalah keimanan kita, keyakinan kita jangan sampai tercampur oleh kesyirikan, baik besar maupun kecil, riya dan lain sebagainya. Dan ibadah salat kita harus jaga. Tentunya ibadah ini harus sesuai dengan sunnah Nabi SAW, karena bahwa melakukan sesuatu amalan yang tidak diperintahnya dari kami maka tertolak. Jadi pertama perhatikan mana wajib, ya, kemudian bersama dengan sunnah tidak perlu banyak, ya, karena amal Allah wa in qalla, amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang kontinu meskipun sedikit.
Dan ya Nabi SAW bersabda khususnya tentang wanita idza salatil mar'atu wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ta'ala qila laha udkhil jannah min haitsu abwabil jannati syi'ti. Seorang wanita jika dia sudah melaksanakan sholat 5 waktu puasa pada bulan Ramadan, kalau ada hal yang wajib dia zakat tidak keluar, dia mampu berhaji bersama dia berangkat, dia minta atas suaminya menjaga kemaluannya, dikatakan kepadanya silahkan surga dari kelima. Jadi tentunya melaksanakan yang wajib, ya, kemudian mentaati perintah suami selama itu bukan maksiat Allah SWT. Tapi ketahuilah bahwa yang memberkahi kehidupan seorang wanita jika dia selalu taat kepada suaminya, selalu berusaha untuk mencari keridhaan suaminya, berusaha untuk berkhidmat dengan sempurna kepada suaminya, ya semampunya. Karena ya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis yang disahihkan oleh sebagian ulama, "Lau amartu ahadan an yasjuda li ahli amartu mar'atan tasjuda li zawjiha." Seandainya aku perintahkan seorang sujud kepada yang lain, maka aku perintahkan wanita sujud kepada suaminya. Ya, dan perlu ya seorang wanita terutama untuk berusaha maksimal dalam melayani, berkhidmat kepada suaminya. Tentunya setelah kewajibannya kepada Allah, di antaranya salat 5 waktu, dan juga ya sambil berusaha untuk rutin dalam membaca Al-Quran walaupun tidak banyak, ya, walaupun hanya 1 lembar 2 lembar dalam sehari, tapi rutin. Kemudian juga ya ketika beraktivitas seorang ibu rumah tangga bisa sambil mendengarkan kajian-kajian ilmiah, karena yang paling bisa menambah keimanan kita dan menjaganya adalah menuntut ilmu syar'i. Alhamdulillah fasilitas ini sudah sangat ya tersedia. Kita bisa memilih ustadz mana yang kita ingin mendengarkan ceramahnya, temanya apa. Alhamdulillah media-media yang ya dakwah yang sangat banyak sekali bisa kita mendengarkan sambil beraktivitas. Maka insya Allah ini semua, dan yang paling penting juga menjaga pergaulannya, teman-teman yang baik. Ini semua yang bisa mengokohkan dan menjaga keimanan kita. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam barakallah. Jazakumullah khairan Sayyidina atas jawabannya. Semoga bisa dipahami oleh yang bertanya dan bisa diamalkan. Berikutnya sudah ada penelpon terhubung, kita coba sapa. Silakan Fatwa TV. Assalamualaikum. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, silakan Ibu Nadi di Kuningan. Iya, saya dari Kuningan. Silakan Ibu pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Maaf wabarakatuh. Ustadz, Ya, saya mau silakan, Bu. bertanya Ya, bagaimana hukumnya ikut ke pengajian tapi hanya untuk melepas jenuh Iya. dan tidak mendengarkannya, dikarenakan di lingkungan sekitar tempat saya tinggal tidak ada pengajian sunnah. Iya. Karena saya kalau di rumah terus merasa jenuh, Ustadz. Cukup Ibu. Itu yang ditanyakan oleh saya. Oke. Cukup Ibu Nadi. Terima kasih Sama-sama. Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Sayyidina. Barakallahu fikum. ya tentunya ya pertanyaannya bagaimana hukum ikut pengajian hanya untuk mengusir rasa jenuh, ya. Ya. Perlu kita ketahui bahwasanya agama kita ini adalah agama yang sempurna. Semua yang kebaikan itu telah disampaikan oleh Nabi SAW, termasuk bagaimana mengusir rasa jenuh, rasa bosan, rasa malas, rasa gelisah, yaitu dengan memperbanyak zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang, ya. Dan banyak doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, di antaranya ya barang siapa yang merasa sedih, merasa gelisah, ya, tidak tenang, maka hendaklah dia membaca Allahumma inni abduk ibnu abdik ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adilun fiya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw sa'atharta bihi fi 'ilmi al-ghaibi 'indaka an taj'al al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a husni wa dhahaba hammi. Ya, ini cukup panjang, tapi
kita berusaha untuk menghafalkannya, karena Nabi SAW menjamin barang siapa yang merasa gelisah kemudian membaca doa ini maka akan hilang kesedihannya dan diganti dengan kebahagiaan. Tapi ada juga doa-doa yang pendek. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Juga ada yang lebih pendek lagi. Allahu rabbi la usyriku bihi syai'an. La haula wa la quwata illa billah. Intinya perbanyak zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tentunya ya kita disampaikan sesuatu yang ini ayat-ayat Al-Quran atau hadis Nabi sahih, tapi perkataan yang tidak jelas kita agama kita kita mengambil ini tersebut meskipun kita mengatakan bisa jadi hati itu masuk ke dalam dan hati dan sudah mati ingin yang Pemirsa, dimanapun Anda berada, sebentar kita terganggu teknis. Insya Allah kita akan lanjutkan setelah 2 menit setelah ini. Mohon maaf atas ketidaknyamanan. Insya Allah akan kita lanjutkan 2 menit setelah ini. Barakallahu fikum. Dan terus kami ajak Anda semua teman-teman, para pemirsa Ikhwatal Iman dimanapun Anda berada, untuk bertanya langsung terkait tema kita pada kesempatan kali ini di 021 2123 2333 021 2123 2333 atau di nomor telepon atau WA 0821 706087. Barakallahu fikum. Ya, juga kami juga mengajak Anda semua untuk ta'awun, untuk saling bekerja sama, untuk saling bahu-bahu dalam dakwah kita melalui Fatwa TV. Bisa Anda bantu dengan harta Anda. Di antaranya nomor rekening telah tertera di layar kaca Anda di nomor 777 183 1839 atau di 70 70 7878 99 atas nama Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Harapan kami kita bersama-sama untuk bersama-sama bahu-membahu dalam dakwah melalui media Fatwa TV. Dan untuk kegiatan kita pada kesempatan kali ini live interaktif dengan tema menjaga iman. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung di 0821 7000 6087, itu melalui telepon atau nomor WA langsung. Bisa Anda kirim ke pertanyaan Anda atau telepon via telepon WA tersebut. Atau di 021 2123 2333 bersama guru kita Ustadzuna Dr. Iqbal Gunawan LCMA Hafizahullah Ta'ala, yang merupakan salah satu anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Barakallahu fikum. Ikhwatal Iman, pemirsa. Allahumma sayyiban nafi'an. Kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yuqda bainan nas. Setiap manusia akan berada di bawah naungan sedekahnya sampai perkara-perkara manusia diputuskan pada hari kiamat kelak. Alhamdulillah. Yarhamukallah. Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Bismillah. Pemirsa Fatwa TV, Ikhwatal Iman rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada, kembali kami mengajak Anda semua untuk bertanya langsung terkait live interaktif kita pada kesempatan kali ini di 021 2123 2333 atau di nomor telepon atau WA 0821 7000 6087. Baik, saudara, barakallahu fikum. Mohon maaf atas ketidaknyamanan Ustaz.
kita lanjutkan, kita baca kembali pertanyaan masuk Ustadz. Ini dari Ibu Ria Novitasari dari Kota Batu, Jawa Timur, masih dari Jawa Timur. Ustadz dan barakallahu fikum, bagaimana kiat hidup di lingkungan yang belum mengenal sunnah, Ustadz? Kiat di lingkungan dan saat kita hidup di Islam dan terus dan dari kajian-kajian jelas ya ini mendengarkan, men-share ilmu-ilmu yang bermanfaat, sehingga tentunya insya Allah sedikit demi sedikit ya masyarakat kita akan ya mereka juga mengenal Islam ini dengan baik, mengenal sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, karena memang ya begitulah dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dimulai dengan 1, 2, 3 dan seterusnya, sehingga tentunya kita perlu bersabar dan juga berusaha untuk berdakwah kepada orang sekitar kita, bergaul dengan baik, karena Nabi SAW sebelum diangkat menjadi Nabi sudah terkenal dengan seorang yang sangat indah akhlaknya, sehingga ketika diangkat menjadi Nabi ya orang-orang pun mengetahui bahwasanya dia adalah seorang yang terpercaya. Maka akhlak ini sangat penting ya, bagaimana kita bergaul ya kepada orang-orang di sekitar kita, berbuat baik kepada tetangga kita, sehingga orang akan tertarik. Ya, jadi banyak orang yang berdakwah dengan sikapnya. Ya, tidak harus kita berkata-kata. Ya, selama kita berusaha untuk maksimal berbuat baik kepada tetangga, kepada keluarga dekat, kepada tamu, semampu kita. Ya, dengan itu mereka akan tertarik. Ya, mungkin bertanya ngaji di mana, kemudian apa yang seharusnya kita lakukan agar kita bisa beragama dengan lebih baik ya, maka itu yang perlu kita lakukan. Kalau kita takut kemudian terpengaruh buruk ya, kita khawatir dengan agama kita, dengan akidah kita, dengan ibadah kita, maka kalau kita mampu mungkin kita bisa pindah ke tempat yang lebih diterapkan sunnah, atau masyarakat yang lebih benar-benar di sana sudah banyak ya kajian-kajian dan juga menjauhi perbuatan yang tidak disyariatkan ya. Kalau kita mampu, kalau tidak maka kita bersabar, tetap berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dan berusaha berdakwah kepada lingkungan di sekitar kita semampu kita. Barakallahu fikum. Wa fiikum barakallah, jazakumullah khairan Sayyidana. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Ada pertanyaan yang sama juga yang serupa Ustadz dari Ibu Amelia Konitah Awadian, masih dari Jawa Timur. Ustadz, bagaimana kita bisa bertahan di lingkungan yang masih sedikit sunnahnya, sedangkan kita masih dalam kondisi tidak bisa pindah dari lingkungan tersebut karena uzur syar'i? Tadi saya sampaikan dengan sabar, mungkin ada tambahan lagi Ustadz? Ya, tetap intinya kita berusaha untuk tetap memperbanyak ilmu syar'i kita, karena alhamdulillah sekarang sarannya sudah sangat dimudahkan sekali. Kita terus berusaha untuk belajar, memperbanyak ilmu syar'i yang kita pelajari, sehingga dengan itu kita juga bisa berdakwah sedikit demi sedikit kepada lingkungan sekitar kita ya. Jadi tidak ada yang kita bisa lakukan kecuali terus bersabar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga semakin giat untuk menambah ya ilmu syar'i yang mungkin kita semua masih kekurangan, sehingga kita juga bisa sedikit demi sedikit berdakwah di lingkungan sekitar kita. Barakallahu fikum. Nah, wa fiikum barak, jazakumullah khairan Sayyidana. Demikian yang bertanya Ibu Amelia, semoga bisa dipahami. Berikutnya sudah terhubung penelpon kita dari Bandung. Silakan. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu Iis di Bandung, pertanyaannya langsung saja. Ibu bertanya begini, saya suka baca Al-Quran setiap hari gitu. Tapi kadang-kadang lagi baca mushaf itu punya hadas gitu.
tapi masih kepengen. Nah, bolehkah kalau dibaca di HP itu bacanya gitu? Kan ya dihitung-hitung semakin seringan pakai HP itu daripada pakai mushaf gitu. Oh gitu. Tuh. Yang lagi kalau misal baca yang ujung ayat itu ya sepertinya kul a'udzu birabbin nas gitu. Terus kalau dibacanya kul a'udzu birabbin nas, malikin nas itu. Terus yang lain-lainnya juga sama begitu misal gitu. Itu akan mengubah arti atau tidak Ustaz? Dan yang tadi saya baikkan pakai HP atau gimana? Baik, Terima Gimana kan kasih. yang kul a'udzu birabbin nas itu gimana? Assalamualaikum Ibu Is, warahmatullahi Ibu wabarakatuh. sebentar Ibu Is. Yang Ibu tentang Is, kul a'udzu birabbin nas tadi bagaimana? Bu Is masih tersambung. Ya, Ustadz bertanya terkait pertanyaan kedua bacaan Ya. surah An-Nas tadi. Bagaimana pertanyaannya Ibu? Pertanyaan yang kedua tadi bisa diulangi Ibu? ya. Iya. Ujung-ujungnya yang yang dari di sukunnya itu saya sering orang membaca ujungnya pendek gitu, sepertinya ihdina syiratal mustaqim kata gitu, syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin kata gitu, dolin gitu. Mungkin Jadi matnya, Ustaz, ya? sependek gitu ujungnya Oke. teh. Baik, bisa Itu dipahami, Ustaz? akan mengubah arti Ya, ya. atau Oke. tidak? Tapi Siap. saya alhamdulillah gitu ya. Baik, Ibu. Cuman mendengar yang lain gitu seperti pengajian-pengajian ibu-ibu gitu. Siap, Saya Ibu. nggak berani membetulkan karena saya tidak tahu apakah itu baik atau tidak atau mengubah arti atau tidak gitu, Baik, Ustaz. cukup Ibu Is, bisa dipahami. Terima kasih Ibu Is, barakallahu fikum, ditunggu jawabannya. Barakallahu fikum. Ya, Silakan Ustaz. tentunya alhamdulillah ya Ibu Is sudah berusaha untuk selalu membaca Al-Qur'an dan memang masalah membaca Al-Qur'an apakah menyentuh mushaf harus berwudu atau tidak, dan insyaallah pendapat yang lebih aman adalah kita berusaha dalam kondisi wudu. Dan adapun perbedaan mushaf atau HP ya, sebagian ulama kita mengatakan tidak ada bedanya karena sama-sama Al-Qur'an yang kita baca, dan tentunya kalau dengan HP maka boleh kita menyentuh tanpa wudu, juga bahkan boleh dimasukkan ke dalam toilet ya, WC, karena berbeda tentu hukum mushaf dengan HP. Jadi kalau memang kita lebih aman ya dan bisa dibawa di mana saja, kapan saja, silahkan membaca dengan HP. Tentunya juga akan berpengaruh kalau sinyalnya tidak dimatikan, mungkin setiap ada WhatsApp masuk, setiap ada notifikasi masuk kita akan terganggu, maka bisa dengan cara kita matikan dan kita benar-benar konsentrasi membaca lewat HP. Dan juga punya banyak kelebihan, sebagian aplikasi Quran ketika kita pencet ayatnya maka keluar terjemahnya, keluar tafsirnya. Ini tentu sangat membantu kita untuk mentadaburi Al-Quran ya. Jadi tetap tentunya setiap huruf yang kita baca adalah 10 kebaikan, baik itu benar pakai HP atau pakai mushaf. Dan kalau kita menggunakan HP maka lebih aman kalau kita berhadas tidak perlu untuk berwudu karena tidak menyentuh mushaf tapi menyentuh layar HP yang tidak sama hukumnya dengan mushaf tentunya. Jadi dari HP pun punya kelebihan karena kita tahu aplikasi yang ada saat ini ya membantu kita untuk membuka tafsir, bahkan yang sudah diterjemahkan pun ya sudah ada. Maka ini juga sangat bermanfaat karena Al-Quran ini di antara tujuan utamanya adalah untuk dipahami, ditadaburi ya. Sebagian ulama kita mengatakan membaca satu juz ya tanpa dipahami lebih baik membaca satu ayat, dua ayat dengan pemahaman ya, karena tujuan Al-Quran untuk dipahami dan diamalkan, bukan sekedar dibaca huruf-hurufnya. Karena sebagian orang sekedar membaca Al-Quran dia merasa sudah mengamalkan Al-Quran, padahal Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan ya, bukan sekedar dibaca. Ya, adapun yang ditanyakan berikutnya tentang kaidah tajwid, kalau orang itu sudah tepat ya kaidah tajwidnya maka tentunya tidak bermasalah ya. Tapi kalau salah maka tentu harus dibenarkan. Meskipun tidak merubah makna ya, seperti tadi panjang pendek itu tidak merubah makna, tapi kalau tidak sesuai dengan kaidah tajwid maka tentunya harus dibenarkan ya. Kalau qul a'udzu birabbin nas ya,
An-Nas itu kan di situ ada fathah, ya, ada apa namanya, ada alif yang tentunya qul a'udzu birabbin nas, kemudian ada gunnah di situ yang harus dengung, ya. Maka ini perlu untuk dibenarkan jika di situ ada gunnah, ada mat, ya, ada yang harus dipanjangkan baik itu dua harokat atau 6 harokat, maka kalau sudah dibaca sesuai kaidah tajwidnya, maka tidak perlu disalahkan. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam barakallah. Jazakumullah khairan Sayyidina atas jawabannya. Semoga bisa dipahami oleh yang bertanya. Demikian pemirsa, terus kami ajak Anda semua untuk bertanya langsung di 021 2123 2333 atau di nomor telepon atau WA 0821 7000 6087. Barakallahu fikum. Berikutnya kita bacakan Ustaz yang masuk di redaksi Fatwa TV. Ustaz dari Ummu Taruna, bagaimana menyikapi antara bid'ah dan toleransi? Dan bagaimana cara umat Islam dapat mempromosikan toleransi dan keberagaman sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang sesuai Al-Quran dan As-Sunnah? Nah, ya, ini pertanyaan penting juga ya. Kita memang perlu bertoleransi dalam perkara-perkara yang diperselisihkan oleh para ulama muktabar kita, ya. Jadi kalau ulama kita berselisih pendapat dalam sebagian masalah, mungkin masalah wudu, ya, yang mana yang rukun, mana yang wajib, kemudian mungkin masalah tahallul, yang mencukur rambut, apakah harus semua, membasuh kepala, menyentuh wanita, apakah membatalkan atau tidak, ya. Masalah-masalah yang kita ketahui bahwasanya para ulama muktabar kita, Imam Asy-Syafi'i mungkin berbeda dengan Imam Malik, mungkin berbeda dengan Imam Ahmad. Ya, dalam perkara ini kita tentu harus saling toleransi, ya, karena kita mengetahui bahwa para ulama kita pun, ya, ulama-ulama sejak dahulu berbeda pendapat, ya. Sebagian mungkin menggerakkan jarinya, sebagian tidak ketika tasyahud, mungkin ada yang tawarruk, ada yang iftirash ketika tahiyat ke salat yang 2 rakaat. Banyak, ya, masalah-masalah yang kita tahu bahwasanya para ulama sejak dahulu pun mereka berbeda pendapat, maka tentunya kita harus saling toleransi dalam masalah yang tidak perlu saling mengingkari. Ya, kalaupun kita ingin mempertahankan pendapat kita karena percaya dengan ini yang lebih benar, meyakini yang lebih tepat, ya, tidak perlu kita untuk mengingkari yang mengikuti juga pendapat ulama muktabar yang lain. Nah, kecuali kalau perkara ini ya jelas-jelas yang baru, ya, tidak diamalkan oleh para sahabat, para tabi'in, juga imam yang 4, ya, tidak ada dalilnya, tidak ada contohnya, benar-benar perkara baru dalam agama, maka tentunya tidak ada toleransi dan kita mengatakan bahwasanya ini bid'ah, ini sesat, ini bisa menjerumuskan ke neraka dan tidak ikut-ikutan dalam masalah tersebut. Ya, jadi kalau perkaranya khilafiyah, ijtihadiyah di kalangan para ulama kita, maka tentunya kita harus berlapang dada. Tapi kalau itu perkara yang bid'ah, ya, Nabi SAW mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sungguhnya semua bid'ah itu sesat dan kesesatan itu mengantar kepada neraka, maka kita harus berhati-hati, ya, menjauhi perkara-perkara baru dalam agama dan tentunya, ya, kita harus benar-benar bisa membedakan, ya. Jadi tidak semua yang menyelisihi apa yang kita kerjakan selama ini itu bid'ah, ya, bisa jadi itu memang ada pendapat lain di kalangan para ulama, ya, sehingga kita tidak mudah untuk menyalahkan orang lain padahal, ya, mereka juga mengikuti ulama yang muktabar, ya. Makanya perlu untuk terus kita menggali ilmu agama ini supaya kita lebih hikmah dalam bersikap kepada orang lain. Tapi kalau itu memang kita yakin benar-benar amalan yang baru, tidak ada dalilnya, tidak dibangun di atas pendapat yang diakui oleh para ulama, maka tidak boleh kita ikut-ikutan dalam melaksanakannya. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam barakallah. Jazakumullah khairan Sayyidina atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Dan barakallahu fikum Sayyidina, dari tadi kami dengar Masya Allah banyak jawaban Ustadz yang akhirnya itu kembali kepada menambah ilmu saja, terus menambah ilmu, begitu saja. Tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali terus tiap hari kita diajarkan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Dan Nabi kita alaihi salatu wassalam yang, ya, manusia terbaik diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla wa qul rabbi zidni ilma, ya, wa qul rabbi zidni ilma.
Jadi kita harus terus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar ditambahkan ilmu, ya, karena banyak di antara kita yang mungkin merasa sudah ya banyak ilmunya, padahal ya sebanyak apapun ilmu kita, wa ma utitu minal ilmi illa qalila, ya, hanya sedikit. Sehingga perlu terus belajar ya supaya kita lebih hikmah dalam bersikap kepada orang lain. Masya Allah. Ini menarik Ustadzana, barakallahu fikum. Sambil kita menunggu pertanyaan yang masuk, berarti ilmu menjadi solusi utama Ustaz dari banyak hal, Ustaz, dari segala perkara dan masalah, Ustaz, ya? Iya, jelas ya, karena yang selamat itu adalah orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Innama yakhsyallaha min ibadi ulama. Sungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama, ya. Dan tentunya ilmu ada yang wajib dipelajari, ada yang wajib kifayah, dan ada yang sunnah, ya, tergantung apa kaitan ilmu tersebut, ya. Kalau kaitannya dengan iman kita, kesahihan iman kita, perlu kita rukun iman, ya. Kita harus pelajari, ya, walaupun secara global juga rukun Islam tentang taharah, tentang sholat ini harus kita ketahui semua, ya, agar kita bisa beribadah dengan benar. Iya. Barakallahu fikum. Wafikum barakallah, jazakallah khairan Ustadzana. Dan sedikit lagi Ustaz, tadi menarik juga, tadi Ustaz sampaikan menarik, Allah SWT memerintahkan nabinya untuk meminta tambahan. Dan sini Masya Allah, yang Nabi minta tambahan itu bukan dunia tapi ilmu, Ustaz, ya. Bahkan tidak ada perintah kepada Nabi SAW untuk meminta tambahan kecuali tambahan ilmu. Ya. Masya Allah. Dan juga tadi setiap hari kita minta tambahan ilmu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya. Dan ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang sahih. Masya Allah. Ya, kita sama-sama sadari kita manusia ini banyak suka dengan yang tambahan, Ustaz, ya. Suka dengan yang namanya dengan bonus itu. Tapi Nabi kita ternyata bila mintanya ilmu, Ustaz, ya. Iya, betul. Allahumma barik sallallahu wasallam. Demikian saja, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Pemirsa Faro TV, ikhwatal iman dimanapun Anda berada, kembali kami mengajak Anda semua untuk bertanya langsung di 021 2123 2333 atau di nomor telepon dan WA 0821 7000 6087. Barakallahu fikum. Berikutnya kita bacakan kembali yang telah masuk, Ustaz. Pertanyaan ini masih dari Jawa Timur, Kota Batu. Barakallahu fikum Ustadzana, pertanyaan kami, bagaimana cara mencari keberkahan waktu? Ya, tadi ini sudah kita sampaikan di awal, ya. Dan tentunya kita mulai hari kita dengan bangun lebih pagi, ya, karena Nabi SAW mengatakan burikali ummati fi bukuriha, diberkahi umatku pada aktivitas di pagi harinya. Maka kata para ulama kita, al-yaum mithlu jamalik, ya. Hari itu seperti onta, kalau engkau pegang awalnya maka akhirnya pun akan ikut. Jadi di pagi hari ini, ya, punya pengaruh yang sangat besar kepada aktivitas kita di hari tersebut. Makanya sebisa mungkin kita bangun, kalau bisa sebelum salat subuh tentunya, ya, kita di sepertiga malam terakhir kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, salat witir, salat lail, ya, berapapun rakaat selama itu, ya, kita bisa konsisten, ya, walaupun hanya 3 rakaat, ya, 5 rakaat. Kemudian tentunya, ya, di salat subuh yang 2 rakaat subuhnya saja, 2 rakaatnya itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya, ya. Bagaimana dengan 2 rakaat fajarnya yang merupakan salat wajib, ya, dan barang siapa yang salat 4 rakaat di awal hari, maka Allah jamin, ya, di hari tersebut dia akan, ya, menjadi hari yang baik baginya. Ya, sebagian ulama juga mengatakan itu rakaat duha, tapi sebagian mengatakan 2 rakaat fajar dan 2 rakaat subuh, atau 2 rakaat sunnah dan 2 rakaat fajar, ya. Apalagi setelahnya juga kita tambah dengan zikir pagi, ya. Kita lengkapi zikir pagi kita. Ya, tentunya tadi belum kita sebutkan ketika bangun, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi ahyani ba'da ma amatani wa ilaihin nusyur. Kemudian ketika berwudu, ya, sebelum masuk, adab-adab, ya, tentunya adab-adab masuk WC, keluar, semua dibaca doa setelah wudu. Jadi sudah dari pagi saja sudah berapa pahala yang bisa kita kumpulkan, dapatkan, ya, dengan aktivitas pagi hari, mulai dari bangun tidur sampai setelah salat subuh, ya. Dan ini akan berpengaruh besar kepada hari tersebut.
Ya, apalagi kalau kita tambah lagi dengan baca Al-Quran, ya ini punya juga pengaruh yang besar karena Al-Quran adalah kitab yang penuh berkah dan doa zikir pagi tadi mengandung banyak kebaikan. Kita minta keberkahan hari itu, kesuksesan hari itu, kemenangan hari itu, pertolongan hari itu. Kalau kita renungi ya zikir pagi, di antaranya ya hayya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai zat yang maha hidup yang terus-menerus mengurus makhluknya, perbaikilah segala urusanku dan jangan engkau biarkan aku mengurus diriku sendiriku meskipun sekejap mata. Belum yang lain, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, amal yang diterima. Terus doa yang tentunya kalau kita pahami ya makna dari zikir-zikir pagi ini ya, subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi zinata arsy dari kalimat dibaca 3 kali sama dengan seorang zikir dari pagi sampai siang ya. Belum lagi yang lainnya juga. Ya Allahumma anta rabbi. Makanya ya kalau kita ingin diberkahi hari kita, waktu kita, maka perbanyak zikir kepada Allah Azza wa Jalla, perbanyak doa terutama di pagi hari karena itu akan sangat berpengaruh kepada keberkahan hari tersebut. Tentunya yang wajib-wajib kita kerjakan juga zikir sore dan semua aktivitas kita dipenuhi dengan zikir agar setan jauh dari godaan setan dan juga ya keberkahan selalu menyertai hari kita ya. Baca Al-Qur'an, kerjakan yang wajib, perbanyak zikir, la yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah. Maka dengan izin Allah ya kehidupan kita dan juga doa yang paling penting Allahumma ja'alni mubarakan aina ma kuntu. Ya Allah jadikan aku berberkah dimanapun aku berada. Nah, Ustazana barakallah. Wa fiikum barakallah. Jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasan Ustaz. Demikian pertanyaan semoga bisa dipahami. Berikutnya sudah terhubung penelpon setia kita dari Pekanbaru, Umu Yodi. Silakan. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Umu Yodi di Pekanbaru pertanyaannya. Ya, baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp Jurosa Ustaz. Begini Ustaz, Ana adalah seorang ibu yang menanggung semua keperluan keluarga. Intinya Ana menjadi tulang punggung keluarga. Suami Ana hanya membuat hutang di sana sini dan Ana yang harus melunasinya. 10 tahun sudah Ana melakukan hal ini Ustaz. Ana sudah lelah. Apakah boleh Ana mengajukan talak kepada suami Ana, kuluk pada suami Ana Ustaz, karena Ana sudah lelah, tidak sanggup lagi. Karena merusak psikis Ana sehingga berat tubuh Ana sudah turun drastis dan Ana pun mendidik anak-anak jadi terganggu Ustaz. Karena Ana seperti trauma melihat laki-laki. Ana menganggap laki-laki itu hanya orang yang menindas dan ya, silakan Ibu. Ana menganggap laki-laki itu hanya orang yang menindas dan memanfaatkan anak. Itu Ustaz katanya. Ya. Mohon pencerahannya Ustaz. Nah, cukup Umu Yodi. Udah itu aja ya. Barakallahu fiik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazana. Ya tentunya kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla semoga yang bertanya suaminya diberi hidayah, petunjuk, diberi kesadaran, taubat oleh Allah Azza wa Jalla karena tentunya ya laki-laki kewajibannya menafkahi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu bihi ba'dahu ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim ya. Jadi kenapa diutamakan laki-laki? Karena mereka menafkahi. Ya kalau laki-laki tidak menafkahi ya justru mempersulit malah dinafkahi, maka tentunya ini adalah suatu yang terbalik ya. Maka wajib bagi kepala rumah tangga untuk menafkahi istrinya dan adapun wanita baik dia sebagai istri, sebagai ibu, sebagai saudari, sebagai apapun maka dia adalah dinafkahi. Ya, tidak wajib bagi wanita menafkahi laki-laki, tapi dialah yang wajib untuk dinafkahi. Dan kalau memang ya sudah lama bersabar, mungkin masih ada usaha-usaha yang belum
lakukan, ya tentunya usaha yang terbaik adalah berdoa, doakan suaminya diberi petunjuk oleh Allah, kemudian berusaha menasihatinya, kalau tidak secara langsung pun bisa dengan perdengarkan nasihat-nasihat para asatid, ya, para ulama kita, agar ya sadar dan kembali kepada jalan benar, berusaha bekerja dan menafkahi istrinya dan anaknya dengan baik, ya, dan harus berjuang untuk hal tersebut, ya, karena ya kemuliaan seorang laki-laki itu adalah ketika dia menafkahi istrinya. Adapun jika hanya tinggal di rumah dan persulit, maka tentunya ya boleh seorang wanita minta cerai, minta khulu, ya, karena tentunya ya ini sudah terbalik jika justru yang menjadi tulang punggung adalah istri. Dan tidak benar juga keyakinan dia bahwasanya semua laki-laki seperti itu. Alhamdulillah di dunia ini, ya, di negeri kita masih banyak ya laki-laki yang bertanggung jawab siang malam berusaha mencari nafkah untuk keluarganya. Jadi kalaupun nanti berpisah, maka tetap berdoa kepada Allah semoga diberi jodoh yang terbaik, dan perceraian adalah solusi terakhir. Kalau memang sudah berusaha berdoa menasehati suaminya, sudah bertahun-tahun tidak berubah juga, maka tidak masalah untuk meminta cerai atau berpisah, karena ya akan merusak hatinya, dia juga tidak bisa beribadah dengan baik, ya. Maka tentunya ini adalah solusi dalam Islam, yang dalam agama kita tidak tertutup pintu ini kalau memang sudah tidak ada kecocokan antara pasangan suami istri. Barakallahu fikum. Wa fiikum barakallah, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya Ummu Yodi di Pekanbaru, semoga bisa dipahami. Barakallahu fikum. Berikutnya Ustaz kita bacakan, masih ada yang masuk, ini dari Jawa Timur, masih di Kota Batu. Ustaz dan barakallahu fikum, apakah amalan membaca surah Al-Mulk itu harus dibaca setelah waktu Isya saja, atau boleh juga dibaca setelah sholat maghrib atau asar? Silakan Ustaz. Gimana? Amalan membaca surah Al-Mulk, Tabarak, apakah boleh dibaca waktu Isya saja atau juga bisa pada maghrib dan pada asar? Wallahu a'lam. Coba ditanya ke nanti pas hadis, ya. Baik, Masalah kesahihan hadis keutamaan surat Al-Mulk tadi. Baik, insyaallah barakallahu fikum, jazakumullah khairan Ustazana atas jawabannya. Berikutnya Ustaz, ini dari masih Jawa Timur. Ustaz, orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dia yang dipahamkan mengenai syariat agama. Nah, pertanyaannya, apakah orang ini sudah mendapat jaminan surga karena dirahmati oleh Allah dengan dipahamkan dengan syariat agama? Ya, tentunya yang harus kita yakini tidak ada yang bisa kita pastikan dia di surga atau di neraka kecuali yang disebutkan namanya langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dalam Al-Qur'an, ya. Nabi SAW menyebutkan Abu Bakar fil jannah, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, Sa'ad, Sa'id, ya. Kemudian juga ada Bilal bin Rabah dan sahabat-sahabat yang lain, ya, sudah dipastikan oleh Nabi SAW bahwasanya mereka di surga. Itu pun tidak membuat para sahabat tersebut ya kemudian bersantai-santai tidak beramal, karena sebagian mereka mengatakan bisa jadi ada syaratnya, ya. Maka tidak ada yang bisa kita pastikan. Ulama saat ini tidak boleh kita memastikan yang baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal, ya. Tidak bisa kita memastikan apakah Imam Syafi'i di surga, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Ibnu Taimiyah, atau mungkin yang lebih dekat Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin. Tidak ada yang bisa kita pastikan apakah mereka di surga, tapi tentunya kita berharap, ya, bahwasanya mereka sudah dicatat untuk masuk surga oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, sebaliknya juga neraka, ya, kalau yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla Abu Lahab istrinya di neraka, maka kita pastikan di neraka Abu Jahal. Adapun yang lainnya, maka ya secara umum siapa yang mati di atas kekufuran, kekafiran, maka dia di neraka, dan siapa yang mati di atas kebaikan, maka kita berharap mereka di surga, atau mati di atas keimanan, maka ujung-ujungnya pasti di surga, meskipun nanti diadab dulu di neraka selama masih ada iman dalam hatinya. Jadi ya tidak bisa kita pastikan. Ini hanya motivasi bagi kita semua untuk semangat menuntut ilmu agama, ya. Tadi hadis yang disebutkan artinya may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan untuknya kebaikan, maka Allah pahamkan untuknya agamanya. Karena untuk beriman dengan benar, untuk menjaga keimanan kita, untuk beribadah dengan benar, untuk bermuamalah dengan benar, itu butuh ilmu, ya, semuanya butuh ilmu. Sehingga untuk masuk ke dalam surga,
tentunya kita butuh butuh ilmu, dan itulah jalan yang terdekat menuju surga. Makanya ya, keutamaan orang berilmu dibanding orang yang sekedar semangat beribadah seperti keutamaan bulan dari bintang-bintang ya di malam hari. Karena ya, orang yang hanya semangat beribadah tanpa ilmu bisa jadi dia melakukan sesuatu yang terlarang atau tidak sesuai dengan sunnah, atau mungkin dia tidak mendahulukan apa yang seharusnya didahulukan. Ya, adapun orang yang berilmu, maka dia mudah ya untuk mengutamakan apa yang diutamakan, mana yang lebih banyak pahalanya, mana yang lebih bermanfaat untuknya di akhirat. Ya, dan ketika datang syubhat, ya dia mampu mengetahui bahwasanya ini adalah godaan syaitan, ini syubhat, ini halal, ini haram, ini bermanfaat, ini tidak bermanfaat, ini dibolehkan, ini tidak dibolehkan. Maka tentunya ya, orang yang berilmu lebih dekat kepada Allah Azza wa Jalla kalau dia mengamalkan ilmunya, ya. Tentu bukan sekedar mengetahui, tapi kalau dia mengamalkan ilmunya, kan yang dipuji bukan sekedar punya ilmu, tapi orang-orang yang mengamalkan ilmunya, merekalah orang yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla, dan merekalah yang orang yang paling banyak pahalanya, karena mereka mengajarkan kepada orang lain, dan siapa yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain, maka dia pun dapat pahalanya tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya. Makanya Nabi kita alaihi salatu wassalam manusia yang terbanyak pahalanya, karena seluruh umat yang mengamalkan ya Islam ini, Nabi kita juga dapat pahalanya. Para sahabat, mereka yang mengajarkan, menyampaikan ilmu kepada tabi'in dan seterusnya, mereka semua mengalir terus pahalanya, ya, karena 3 yang tidak terputus pahalanya, salah satunya au ilmin yuntafa'u bihi. Ya, makanya orang yang berilmu, yang mengamalkan dan mengajarkan ilmunya, terus pahalanya mengalir selama ilmu itu diamalkan. Makanya ya, mereka lebih mudah, lebih cepat ya untuk ke surga selama dia konsisten mengamalkan ilmunya dan juga mengajarkannya kepada orang lain. Barakallah. Wa fiikum barakallah. Jazakumullah khairan Ustadzana wa ahsanallahu ilaikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Dan sepertinya menjadi pertanyaan penutup pada kesempatan kali ini Ustadzana, karena waktu membatasi kita. Terima kasih banyak Ustadz. Jazakumullah khairan atas faedahnya, jawaban-jawabannya. Semoga bisa kembali berjumpa di lain waktu Ustadzana. Insyaallah. Narakumullah khair. Barakallahu fikum. Demikian para pemirsa ikhwatal iman dimanapun Anda berada yang dapat kami sajikan pada kesempatan kali ini. Terus saksikan live interaktif Fatwa TV dari hari Senin hingga hari Jumat setiap pekannya. Dan terus ikuti, pantengin media sosial kami dewanfatwa.com, juga Fatwa TV. Dan untuk bertanya langsung dihubungi di 021 2123 2333 atau di 0821 706087. Demikian, terima kasih banyak. Jazakumullah khairan atas partisipasi Anda semua. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini dia mahasiswa Madinah. sudah bersuci.